Demer gandeng HIPMI Bali sosialisasikan 4 pilar kebangsaan ke pengusaha muda, kuatkan kebinekaan dan perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu upaya memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memperkuat komitmen kebangsaan di tengah masyarakat, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer terus membumikan dan mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan di berbagai lapisan masyarakat. Kali ini sosialisasi 4 pilar kebangsaan dilakukan dengan melibatkan para generasi muda dan pengusaha muda di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bali, yang digelar di kediaman Demer di Persada Kerobokan, Kabupaten Badung pada Kamis 5 Desember 2024. Adapun 4 pilar kebangsaan yang disosialisasikan yakni Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan juga menghadirkan 2 narasumber, yakni akademisi Universitas Udayana, Ana Agung Bagus Surya Widya Nugraha, SIPMSI, yang menyampaikan materi tentang geopolitik, serta Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Wahyu Ariwibowo, yang menyampaikan materi tentang ekonomi. Turut hadir Ketua Umum BPD HIPMI Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih yang akrab disapa Jus Linggih, yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Bali. Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali itu mengungkapkan alasannya menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan melibatkan generasi muda dan para pengusaha muda di HIPMI Bali karena dirinya ingin menguatkan nasionalisme, rasa kebangsaan, rasa memiliki Indonesia di kalangan pengusaha muda. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan juga sekaligus menjadi bagian komitmen Demer yang merupakan wakil rakyat sudah 5 periode mengabdi di DPR RI, memperjuangkan kepentingan Bali itu menguatkan keberadaan UMKM karena sebagian daripada pengusaha HIPMI ini adalah pengusaha UMKM, bahkan hampir 99%-nya adalah UMKM. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses, mantan Ketua Umum HIPMI Bali dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu juga mengungkapkan kegiatan ini juga untuk lebih mengentalkan dan menguatkan lagi bahwa HIPMI itu adalah pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha sebagaimana menjadi spirit dan slogan HIPMI. Diharapkan dengan pengetahuan dan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang kuat atas 4 pilar kebangsaan, para pengusaha muda di HIPMI Bali dapat berada di garda terdepan menguatkan perekonomian bangsa Indonesia dan turut mempercepat kesejahteraan masyarakat. Di tengah kondisi perang ekonomi yang terjadi, HIPMI diharapkan dapat menguatkan kebinekaan dan menguatkan perekonomian Indonesia, membawa Indonesia menjadi negara maju dengan segala potensi yang ada. Hari ini saya melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bersama-sama dengan teman HIPMI. Kenapa saya memilih HIPMI kali ini? Karena ingin menguatkan rasa kebangsaan, rasa memiliki Indonesia, karena sebagian daripada teman-teman di HIPMI ini adalah UMKM, bahkan hampir 99% adalah UMKM. Nah, oleh karena itu hari ini saya mencoba untuk membawa misi 4 pilar ini ke mereka, dan slogan mereka kebetulan mirip dengan apa yang saya sosialisasikan ini. Jadi lebih mengentalkan lagi bahwa HIPMI itu adalah pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha. Dia menjadi garda terdepan nantinya. Dalam ke depan ini adalah yang namanya perang ekonomi. Perang ekonomi tentaranya ini teman-teman HIPMI ini untuk menguatkan kebinekaan kita, untuk menguatkan yang namanya perekonomian kita, kemudian juga untuk membawa Indonesia jauh lebih baik dari yang kita alami sekarang dengan potensi-potensi kita yang ada, apalagi target dari Pak Prabowo 8% pertumbuhan kita. Ya, tentu hal yang lain adalah pemerataan yang saya maksud UMKM kita ini harus tumbuh. Ketua Umum BPD HIPMI Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih yang akrab disapa Jus Linggih menyambut baik kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan melibatkan para pengusaha muda di HIPMI Bali ini.
Selain menguatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, juga dapat membuka wawasan tentang perkembangan geopolitik dan tren perekonomian global maupun perkembangan ekonomi di tanah air. Ajus Lingge yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Bali mengaku, HIPMI Bali mendapat sebuah pelajaran yang sangat berharga karena seperti mendapat contekan bagaimana merespon ekonomi global di tahun 2025 serta bisa mengetahui lebih awal kebijakan-kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menguatkan perekonomian di tanah air. Ajus Lingge juga berharap kebijakan pemerintah ke depan agar lebih pro pada penguatan dan pemberdayaan UMKM. Seminar hari ini tentang 4 pilar kebangsaan yang diisi oleh pakar geopolitik dan Bank Indonesia benar-benar sangat bermanfaat buat teman-teman HIPMI Bali karena Bali terutama sebagai hub Indonesia di mata dunia ini tidak lepas dari pengaruh negara asing, sehingga kita perlu tahu arah-arah kebijakan negara asing terutama Amerika agar pengusaha-pengusaha di Bali ini bisa meresponnya dengan baik. Tentu dengan kehadiran Bank Indonesia hari ini juga kita bisa lebih mendapat pencerahan tentang situasi ekonomi saat ini, situasi keuangan, dan hubungannya dengan kebijakan-kebijakan politik luar negeri baik dari pemerintah kita maupun pemerintah luar. Akademisi Universitas Udayana Ana Agung Bagus Surya Widyanugraha SIPMSI yang menyampaikan materi tentang geopolitik mengupas kondisi geopolitik global pasca Pilpres Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Donald Trump. Kita lihat bahwa publik Amerika Serikat pada saat ini menginginkan satu kata, yaitu perubahan. Ya, karena pasca COVID-19 Amerika Serikat mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu 9%. Walaupun saat ini kondisi inflasinya sudah mulai turun di angka 2,5%, namun ternyata daya beli publik Amerika Serikat tidak begitu baik. Jadi publik Amerika Serikat tidak mempercayai lagi pemerintahan under Partai Demokrat. Jadi resikonya di situ. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada Joe Biden dan Partai Demokrat karena ini kondisi global, gitu ya. Tapi publik Amerika Serikat kemudian lebih memilih untuk partai politik yang mampu kemudian tadi yang dianggap lebih mendukung Amerika Serikat secara domestik dulu, memperbaiki kondisi domestiknya dulu. Narasumber berikutnya Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Wahyu Ariwibowo menyampaikan materi tentang kondisi ekonomi Indonesia dan Bali secara khusus. Dia juga menyoroti persoalan pariwisata Bali yang dianggap overtourism. Bahkan situs panduan perjalanan Foodors menempatkan Bali di peringkat teratas dalam daftar destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi pada 2025 karena overtourism. Yang kedua, energi, kita masih impor BBM sehingga harga sangat terpengaruh. Tadi di sini Pak Surya kan kita sangat, kalau impor ini harus pakai dolar ya untuk ininya. Yang ketiga, air, dan ini relate banget dengan Bali, masalah air ya, karena begitu masifnya perkembangan pariwisata mungkin juga dirasakan, mungkin juga dengar kita ada survei terakhir dari Fodor, salah satu destinasi yang harus dihindari itu adalah Bali. Tapi hari ini saya baca Bali ini menjadi destinasi favorit untuk honeymoon, nomor 2 terbaik di dunia. Jadi memang ada satu sisi negatif news, satu sisi itu positif. Tapi kalau kita lihat semuanya sebenarnya Bali itu destinasi yang favorit untuk saat ini gitu. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan melibatkan HIPMI Bali ini menjadi bentuk nyata komitmen kuat Demer terus membumikan nilai-nilai luhur 4 pilar kebangsaan sekaligus terus mendorong peran pengusaha muda di Pulau Dewata sebagai pilar perekonomian nasional. Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Terima kasih. Bali 1 mengabarkan.